Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang jadi inti dari dunia pendidikan modern, yaitu soal inovasi dan pengembangan kurikulum. Ini bukan cuma tentang tumpukan dokumen loh, tapi soal gimana kalian sebagai calon pendidik bakal jadi arsitek masa depan pembelajaran. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kalian duduk di kelas, terus mikir, materi ini kok kayaknya udah nggak relevan ya sama dunia sekarang? Seolah-olah apa yang dipelajari itu jauh banget dari kenyataan di luar sana. Nah, perasaan gelisah itu justru titik awal yang bagus buat obrolan kita kali ini. Dan ya, perasaan itu valid banget. Soalnya ada satu hukum alam di dunia pendidikan. Perubahan itu pasti terjadi. Pendidikan itu nggak bisa diam di tempat. Justru sebaliknya, harus jadi motor penggerak perubahan itu sendiri. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan fundamental. Sebenarnya kita mau lihat kurikulum itu sebagai apa sih? Apakah sebagai monumen yang kaku, megah, dan nggak boleh diubah-ubah? Atau sebagai peta, sebuah panduan dinamis yang justru bantu kita melewati dunia yang terus bergerak? Terus, apa sih yang bikin kurikulum itu wajib banget buat berubah? Setidaknya ada 4 kekuatan besar yang mendorongnya. Pertama, masyarakat kita sendiri terus berevolusi kan? Nilai-nilai dan tuntutan sosialnya udah beda dari 10 tahun lalu. Kedua, kebutuhan kalian sebagai siswa juga berkembang. Kalian butuh skill yang bener-bener kepake hari ini. Ketiga, teknologi yang larinya kenceng banget. Dan terakhir, tantangan global yang makin rumit butuh cara pikir yang baru. Kurikulum yang stagnan ya jelas bakal ketinggalan jauh. Jadi intinya apa? Kita harus geser cara pandang kita. Kurikulum itu bukan kitab suci yang ditetapkan sekali untuk selamanya. Anggaplah ia sebagai sebuah rancangan yang hidup, yang bisa bernapas, yang terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan. Oke, kita udah sepakat nih kalau kurikulum harus hidup dan berubah. Tapi, perubahan yang kayak gimana? Nah, disinilah kita sering salah kaprah sama kata inovasi. Yuk, kita luruskan dulu apa sih sebetulnya makna inovasi itu. Seringnya, inovasi itu cuma dianggap perubahan di permukaan, ganti istilah, ubah format dokumen, atau sekedar ikut-ikutan tren teknologi terbaru. Padahal, esensinya jauh lebih dalam. Inovasi yang sejati adalah sebuah proses strategis untuk menjawab masalah yang beneran ada. Misalnya, gimana caranya supaya lulusan sekolah itu kompetensinya nyambung sama dunia kerja? Jadi, kalau kita rangkum dalam satu definisi yang jelas, inovasi kurikulum itu adalah sebuah proses strategis buat memecahkan masalah pendidikan yang nyata, yang akarnya ada pada kebutuhan siswa, kondisi sosial budaya setempat, dan pastinya visi pendidikan jangka panjang. Nah, ini bagian yang menarik. Kalau inovasi itu sebegitu pentingnya, kenapa ya kok rasanya susah banget menjalankannya? Kita akan coba bedah soal resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Ini pertanyaan yang jujur banget kan? Kenapa sebuah ide yang tujuannya untuk maju dan jadi lebih baik malah sering dapat penolakan, baik itu dari para guru, sekolah, bahkan masyarakat? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Penolakan itu nggak selalu berarti mereka anti kemajuan loh. Seringkali itu justru cerminan dari kekhawatiran yang tulus. Ada ketakutan kalau nilai-nilai penting atau tradisi pendidikan yang bagus dari masa lalu bakal hilang begitu aja. Jadi penolakan itu sebenarnya bisa jadi sinyal tentang apa yang mereka anggap berharga dan perlu dipertahankan. Dan inilah kenapa ngertiin akar dari penolakan ini tuh krusial banget. Justru dengan memahami kekhawatiran mereka, kita bisa merancang inovasi yang lebih bijaksana. Inovasi yang nggak menghapus sejarah, tapi justru memperkuat esensi pendidikan itu sendiri. Oke, sekarang kita putar fokusnya. Bukan lagi ngomongin teori secara umum, tapi kita arahkan langsung ke kalian. Karena ini semua adalah tentang peran kalian di masa depan. Ini dia poin utamanya. Kalian, sebagai mahasiswa calon pendidik, posisinya bukan cuma sebagai penerima kurikulum yang sudah jadi. Bukan. Kalian adalah calon arsiteknya, calon pengembangnya, calon pembuat keputusannya di masa depan. Terus gimana caranya? Mulai dari pola pikir. Pertama, bangun sikap kritis. Selalu bertanya, kenapa begini? Dan bisa nggak sih dibikin lebih baik? Kedua, latih kemampuan untuk membaca realitas di lapangan. Apa sih masalah yang sebenarnya terjadi? Dan yang ketiga, baru deh rancang solusi yang benar-benar kontekstual, bukan cuma copy-paste tren dari tempat lain. Ini penting banget buat diingat. Nggak ada yang namanya inovasi satu resep untuk semua. Apa yang berhasil di Jakarta belum tentu berhasil di Papua. Inovasi yang efektif itu lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap konteks unik di mana ia akan diterapkan.
Oke, kita akhiri pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan yang kembali lagi ke kalian. Dengan semua pemahaman ini, tentang pentingnya perubahan, tentang arti inovasi yang sebenarnya, dan tentang peran kalian sebagai arsitek masa depan, pertanyaannya adalah, kurikulum seperti apa yang akan kalian ciptakan?